Tuhan. Dan kita rindu hidup kita dipulihkan, hidup kita dibaharui dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Kita percaya dalam hadirat Tuhan Allah ada bersama dengan kita. Dia akan memulihkan kita, menguatkan kita, akan menyembuhkan segala penyakit kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat hari Minggu ini. Kami percaya Tuhan yang menjadikan hari ini, karena kami percaya hari ini adalah hari penyelamatan-Mu. Hari ini adalah hari perkenanan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami rindu ya Tuhan bahwa kehidupan kami dibaharui, kehidupan kami dipulihkan, kami disegarkan lagi ya Tuhan di dalam Tuhan. Dan kami dibangkitkan kembali semangat kami Tuhan untuk menghadapi hal-hal yang ada di hadapan kami ya Tuhan. Dan kami akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Dan kami akan terus Bapa merasakan penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna dan yang ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempersiapkan diri kami ya Tuhan untuk kami siap Tuhan memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, menaikkan syukur dan pujian kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan persiapkan diri kita dan kita akan menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Saya mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan. Hampiri tahta kasih
dulu kita akan siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan. Haleluya. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku Tuhan. Tiada kau ingat lagi Tuhan segala pelanggaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa Yesus. Terima kasih. Timur dari barat, Engkau membuang
Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga yang selalu kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Kami lagi boleh menaikkan setiap pujian-pujian kepada Tuhan. Dan kami imani bahwa apa yang boleh kami lakukan pada saat ini, pagi hari ini boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini kami lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau campur tangan bagi kami di saat untuk kami menerima mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi kami, kuasa-Mu mengurapi bagi kami semua. Bahkan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, kami yakin telah diurapi oleh kekuatan kuasa daripada Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami percaya setiap benih firman yang diberitakan memberikan kesegaran bagi kami gereja Tuhan, dan semakin meneguhkan iman kami dalam perjalanan hidup ini, dalam kami mengiring akan Tuhan. Bahkan kami yakin atau percaya bahwa firman Tuhan, ketika kami mendengar firman, ketika kami sakit, iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan oleh Engkau pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima, untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21. Mari saudara di rumah bisa baca keseluruhan pasal, tapi kita akan mencoba membaca kebenaran firman Tuhan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya, dan yang spesifik adalah kepada Rasul Petrus, Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana luar biasanya Tuhan memulihkan seseorang dari rasa bersalah, memulihkan seseorang dari rasa menyalahkan diri sendiri, dan membangkitkan menjadi seorang rasul yang luar biasa berani, yang memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak, dan 3.000 orang menerima Tuhan Yesus. Dan kita akan belajar bagaimana luar biasanya Tuhan membangkitkan Petrus, bahwa Yesus bangkit untuk membangkitkan kita juga. Dan spesifiknya kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Petrus yang tadinya adalah seorang yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dan akhirnya menjadi rasul yang luar biasa, yang sangat berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan sampai ia rela mati martir. Saat mau disalib dia bilang, saya gak layak untuk disalib seperti Tuhan saya. Dia disalib terbalik, Bapak Ibu. Luar biasa bagaimana Tuhan membangkitkan hidupnya. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini, Yohanes 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimak dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepadanya, aku pergi menangkap ikan, kata mereka. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak,
adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Lalu murid-murid yang lain juga datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang ada di atasnya, ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. 12. Maka kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, sudah ia bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Bapak Ibu, Yesus itu seperti menampakkan diri itu hanya ke orang-orang yang spesial. Yesus pertama kali dia menampakkan kepada Maria, lalu kepada murid-murid Yesus, tapi di situ belum ada Thomas. Lalu Thomas nggak percaya, sebelum aku mencucukkan tanganku di lambung dan di tangan yang bekas paku, aku nggak percaya. Lalu Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya yang di saat itu ada Thomas. Dan akhirnya percaya, dan Tuhan bilang, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya, kata Tuhan dalam Yohanes. Lalu dia menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, ini yang ketiga kalinya. Jadi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya juga saat dia lagi jalan di Emmaus, lagi jalan. Lalu orang itu nggak sadar kalau barengan sama Tuhan Yesus. Tapi begitu Tuhan Yesus mau mecah-mecahkan roti, kalau Bapak Ibu lihat di Lukas, akhirnya mereka tahu itu Tuhan. Jadi Yesus memberikan konfirmasi kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu bangkit itu lebih dari 3 kali. Jadi kalau lebih dari 3 kali itu berarti sesuatu yang sangat serius dan yang tidak benar dituduhkan oleh orang-orang Romawi bahwa mayat Yesus dicuri. Jadi memberi konfirmasi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dengan Tuhan Yesus Kristus, murid-muridnya saat itu dalam keadaan yang sebenarnya depresi, Bapak Ibu. Karena walaupun mereka tahu Yesus bangkit, mereka ini punya rasa bersalah yang sangat tinggi. Karena saat Yesus sedang dalam masa sengsaranya, mereka pergi. Bahkan yang lebih paling menyakitkan, mereka kehilangan teman mereka yang bersama-sama dengan mereka, yaitu Yudas yang bunuh diri. Dan yang mereka juga gak nyangka ternyata Yudas bisa berkhianat kepada Tuhan Yesus. Dan yang berikutnya, Petrus juga sangat merasa bersalah karena dia menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali dia gak mau kenal sama Tuhan Yesus yang sama-sama sama dia selama 3,5 tahun dalam pelayanan Tuhan Yesus. Jadi saat itu perasaannya mereka itu nggak karu-karuan gitu ya Bapak Ibu. Dan dia mau melayani Yesusnya yang bangkit, tapi mereka juga rasa bersalah karena sudah meninggalkan Tuhan Yesus saat dalam masa-masa terberat di mana Tuhan Yesus pun membutuhkan mereka sebenarnya. Jadi perasaan itu yang saat itu mereka bawa untuk kembali ke Galilea. Dan saat itu Petrus yang paling merasa bersalah, dia bilang, ayo kita mancing, nangkap ikan aja. Akhirnya semua pada ikut. Yalah, gitu. Jadi mereka tuh kayak udah kehilangan tujuan Bapak Ibu. Padahal Tuhan sudah katakan kamu untuk melayani, memberitakan orang 22 murid-murid kan Tuhan sudah ingatkan mereka. Bahkan Petrus saja sampai dengan
bangga mengatakan, walaupun semua orang meninggalkan engkau, aku nggak pernah meninggalkan engkau. Malah Yesus bilang, kamu sebelum ayam berkokok 3 kali kamu udah nyangkar aku 3 kali. Oh, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Tapi ternyata dilakukan itu. Dan sangat karena rasa diliputi oleh rasa bersalah, akhirnya mereka kembali ke pekerjaan lama mereka, yaitu sebagai penjala ikan. Dan akhirnya malam-malaman, sepanjang malam mereka sudah bekerja menjala ikan dan mereka nggak dapat apa-apa. Lalu Yesus itu di ayatnya yang ke-3 ya Bapak Ibu, dikatakan, ayat 4, ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu Yesus. Jadi Yesus itu bersama dengan mereka, dia itu melihat gitu. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu perlu mengadakan pelayanan secara spesifik ini, pelayanan pastoral kepada murid-muridnya? Yesus bangkit, memang dia akan menebus dosa kita, dia mengalahkan maut. Tapi juga sebenarnya Tuhan Yesus juga membangkitkan kita untuk bersemangat lagi hidup. Jadi hidup yang Yesus mau adalah hidup yang berkualitas di selama hidup. Karena itu dia datang menghampiri di pinggir pantai. Dikatakan bahwa ia berdiri. Jadi sebenarnya di poin yang pertama, Yesus bangkit untuk membangkitkan kita. Itu yang pertama adalah ia bersama-sama dengan kita. Ia mendampingi kita. Ia terus menyertai kita, Bapak Ibu. Kenapa kita harus bangkit? Karena Tuhan Yesus itu menyertai. Tuhan Yesus itu bersama dengan kita. Tuhan Yesus itu tidak meninggalkan. Jadi saat mereka lagi mau menemui jalan buntu, Bapak Ibu, dia lagi dipenuhi atau diliputi dengan rasa bersalah, dia pergi ke pekerjaan lamanya sebagai seorang penjala ikan, dan dia semalam-malaman gak dapat ikan. Yesus tuh ada dekat mereka, melihat, memantau dari jauh. Jadi Bapak Ibu, apa yang saat ini menjadi pergumulan kita? Apakah engkau ada rasa bersalah dalam hidupmu? Apa engkau merasa sudah tidak ada harapan lagi? Engkau merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi? Engkau sudah menemui jalan buntu. Kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu juga mau membangkitkan kita, semangat kita, agar selama kita hidup dengan penuh syarat makna, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Bahwa kita hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup yang bermakna. Karena kita hidup itu sebenarnya adalah buku yang terbuka, kitab yang terbuka untuk bisa dibaca oleh orang bahwa Allah bekerja dalam hidupmu. Jadi Yesus bangkit untuk membangkitkan juga murid Kristus yang tadinya murid-muridnya itu bersama dengan dia, melayani dia, tapi saat ini sedang menemui jalan buntu. Dia mau ke depan salah, mau ke belakang salah, mau ke samping salah. Mereka kembali ke rumah mereka yang lama, ke pekerjaan mereka yang lama, karena mereka udah hopeless, Bapak Ibu. Bahwa Yesus bangkit memang, tapi saya dipenuhi rasa bersalah karena saya sudah mengkhianati, meninggalkan Tuhan saya, meninggalkan Yesus. Sudah pura-pura nggak kenal, tapi Yesus menghampiri mereka. Tuh Yesus tahu apa yang menjadi kesulitan mereka, dan dia dari jauh melihat, dan dia juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dia mendampingi, melihat kita. Kamu ini maunya apa gitu? Kayak seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah sepertinya menemui jalan buntu, terus kamu tuh lagi nunggu kapan kamu datang sama aku, kapan? Kan Yesus berkata dalam Matius, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu berbeban berat, aku mau kasih kelegaan kepadamu. Kadang-kadang kita yang nggak mau datang, kadang-kadang kita mau pikul sendiri, kita bilang aku bisa kok, aku bisa ngerjain ini sendiri gitu. Tapi Yesus memantau dan dia nunggu kapan kamu datang sama aku, kapan. Aku mau kasih kelegaan sama kamu. Demikian juga saat Yesus bersama dengan murid-muridnya itu, dia berdiri, dia mendampingi Petrus dan para muridnya untuk datang kepadanya, melepaskan segala rasa bersalah, memberikan pemulihan kepada murid-muridnya itu, Bapak Ibu. Jadi saat kita diampuni Tuhan,
maka dia tidak perhitungkan lagi Bapak Ibu. Rasa bersalah, hati kita yang hancur, Tuhan memberikan pengampunan. Yang dia lihat itu dari tempat yang maha tinggi adalah darahnya yang tercurah dalam hidup kita. Dia lupakan semua pelanggaran dan kesalahan kita. Karena itu mari kita datang, mari kita semangat lagi di dalam Tuhan. Yang berikutnya adalah Yesus tahu bahwa mereka ini semalaman itu gak dapat ikan. Semalaman itu mereka capek dan mereka belum makan. Kalau dikatakan di ayat yang kelima, Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak." Saudara, luar biasa di sini. Tuhan kata anak-anak. Anak-anak itu dalam bahasa Yunani itu paida. Itu artinya anak-anak di bawah 7 tahun. Jadi seperti saya panggil Fidel Bapak Ibu. Kalau Afra kan anak saya udah 9 tahun. Ini seperti saya panggil Fidel, kayak benar-benar anak-anak yang nggak bisa hidup tanpa bantuan orang tua gitu. Hei anak-anak, kamu punya lauk pauk enggak gitu. Tapi mereka itu tidak marah gitu. Dia anggap anak-anak, padahal itu udah orang dewasa semua di situ Bapak Ibu. Simon Petrus itu mungkin usianya jauh di atas Yesus. Jadi pas dia bilang, "Hai anak-anak, kamu ada lauk pauk?" Mereka bilang, "Gak ada." Mereka jawabnya gak ada. Jadi mereka tuh kayak benar-benar rela gitu dipanggil anak-anak itu. Dan akhirnya dalam kerelaan itu mereka, karena mereka rela, mereka rendah hati, dipanggil anak-anak, mereka nggak marah. Biasanya kalau udah dalam keadaan capek lelah, terus ada orang yang manggil, "Kamu anak-anak," pada orang dewasa, pada mereka sudah dewasa berarti marah, tapi mereka terima aja. Dan akhirnya itu karena mereka menerima didikan dan mereka dimintain Tuhan, "Kamu tebarkan jala ke kanan." Bapak Ibu, kalau seorang nelayan itu nggak mungkin menerbangkan jala ke kanan perahu, karena kalau jalan ke kanan perahu itu jangkauan ikannya tidak luas. Jadi kalau misalnya ini kan kanan ya, kalau dia begini akan masuk, jala itu akan masuk ke perahu lagi Bapak Ibu, akan masuk ke perahu lagi. Karena kalau nelayan itu selalu di sebelah kiri, begini supaya luas. Mereka di ujung perahu misalnya Bapak Ibu, di ujung perahu, lalu mereka menebarkan jala itu begini supaya luas daerah tangkapan ikannya ya Bapak Ibu. Tapi mereka tidak semalam-malaman, mereka dengan metode mereka tetap gak dapat apa-apa. Tapi mereka taat juga. Mereka taat juga untuk menebarkan jala ke kanan perahu, walaupun itu kalau menurut orang-orang nelayan itu hal yang nggak lazim dan bukan hal yang menurut ilmu pernelayanan itu nggak masuk akal dan nggak akan mungkin dapat ikan. Tapi saat mereka mau taat, mereka mau pakai metode Tuhan Yesus, mereka mau pakai cara Tuhan Yesus, mereka mendapatkan luar biasa berkat Tuhan, ikan yang sangat banyak. Dan akhirnya Bapak Ibu, karena ikan ini menjadi viral gitu ya, trendsetter kalau di dalam firman Tuhan. Dari kitab Injil itu kita baca ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang, ada 5 roti 2 ikan. Yesus minta nelayan tadinya siapa? Petrus itu sama Yohanes, Yakobus adalah seorang nelayan, dan akhirnya dia tidak mau menjadi penjala manusia, akhirnya jadi penjala ikan, tapi akhirnya jadi penjala manusia. Dan akhirnya Yesus mau bayar pajak, dia nggak punya uang, dia suruh si Petrus mancing, akhirnya di mulutnya ada uang untuk bayar pajak bagi Tuhan Yesus dan dia. Jadi karena ikan itu menjadi hal yang sering dibicarakan di Alkitab, karena itu saat itu kekristenan mula-mula Bapak Ibu, yang mereka yang penuh tekanan, yang mereka harus hidup di kubur-kubur, di katakom itu dalam kubur batu, di bawahnya mereka menggali rumah, dan mereka hidup tanpa sinar matahari. Itu mereka untuk kasih tanda sama orang-orang yang ada di Israel saat itu, untuk mereka nggak ketahuan, mereka saling kasih tanda ikan. Jadi mereka akan ketemu orang, kalau mereka kasih tanda ikan, terus temennya yang lain itu juga kasih tanda ikan, oh berarti sama-sama Kristen, berarti ini temen, ayo kita masuk ke katakom, kita masuk ke kubur-kubur
kuno itu. Jadi supaya mereka tahu mereka sesama Kristus, simbol mereka tuh ikan, Bapak Ibu. Ikan itu bahasa Yunaninya tuh ichthus. Akhirnya mereka membuat sebuah akronim. Ichthus itu adalah Yesus Kristus tou huio soter. Yesus Kristus Putra Allah Sang Penyelamat. Itu bahasa Indonesianya. Jadi ichthus, jadi itu sebagai ichthus yang lambangnya ikan itu sebagai tanda mereka kalau mereka adalah orang Kristen, pengikut Yesus. Jadi mereka saling kasih tanda itu ikan. Jadi bukan salib, Bapak Ibu. Jadi tanda orang percaya itu saat gereja mula-mula itu adalah ikan. Ichthus. Yesus Kristus tou huio soter. Yesus Kristus Putra Allah Sang Penyelamat. Nah, karena peristiwa membekas di Yohanes 21 ini saat mereka sedang tidak punya apa-apa dan akhirnya mereka memperoleh ikan yang sangat luar biasa karena mereka taat menebarkan jalannya ke sebelah kanan mereka mendapatkan ikan, jumlahnya 153. Dan itu banyak peneliti Alkitab itu mengatakan bahwa bukan benar-benar letterlek 153, tapi kan jumlah ikan di dalam varian ikan yang ada di dalam Galilea itu semuanya ada 153 ekor jenis ikan. Ada juga 153 itu sebenarnya itu kata yang menunjukkan dia adalah Tuhan. Karena kalau pakai abjad Ibrani yang artinya Ani Elohim itu saya Tuhan. Itu kalau digabung, kayak misalnya kalau contohnya bahasa Indonesia ya, A B C D sampai Z itu kalau A itu 1, B itu 2. Jadi kayak pergabungan nama simbol-simbol yang jadinya angka itu Ani Elohim itu jumlahnya ada 153. Jadi kalau saudara suka kutak-kutik bahasa Ibrani, coba saudara tulis dalam bahasa Ibrani Ani Elohim, dan saudara tulis misalnya huruf alefnya itu angka berapa digabung, itu jumlahnya 153. Dan juga ada ahli matematika juga katanya kalau 153 itu satu banding 1 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 itu sama dengan 153. Jadi saya berkata, benar masa sih? Oh ya, 1 pangkat 3 1, 5 pangkat 3 itu 125, 3 pangkat 3 itu 27. Jadi 1 ditambah 125 ditambah 27 jumlahnya 153. Jadi kayaknya kayak kotak-kotik angka begitu Bapak Ibu. Tapi yang jelas, yang pasti adalah Tuhan memberikan kepada mereka jalan keluar di saat mereka menemui jalan buntu. Tapi yang luar biasanya saat Yohanes bilang itu Tuhan, itu yang namanya Rasul Petrus itu yang tadinya mungkin nggak berpakaian proper ya, maksudnya bukan nggak pakai baju sama sekali, tapi tidak memakai baju yang proper untuk ketemu orang karena namanya juga semalaman mungkin cuma ya pakai baju seadanya. Akhirnya mereka berpakai baju langsung saking begitu sukacitanya Bapak Ibu, langsung dia terjun ke dalam danau, langsung dia menemui Tuhan Yesus. Dan ternyata Tuhan Yesus di pinggir udah siap dengan roti yang ada arang. Ayo bawa ikannya. Mereka semua murid-murid itu berdiam di situ. Diam di situ. Dan yang luar biasanya, mereka semua tahu kalau itu Tuhan Yesus. Tapi mereka diam dan mereka seperti memperoleh kekuatan yang baru. Ayo sarapan, Tuhan bilang. Jadi Tuhan Yesus tahu apa yang mereka butuhkan saat itu. Sebelum Tuhan Yesus memulihkan mereka dipulihin dulu jasmani mereka. Ini orang semalaman nyari ikan, gak dapet ikan, pasti mereka lapar. Dan Tuhan puaskan dulu jasmani mereka. Baru setelah itu Tuhan memulihkan hidup daripada para rasul-rasul itu. Di ayatnya yang berikutnya di 15 Bapak Ibu sampai yang ke-19, di situ dikatakan bahwa Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Sampai 3 kali Bapak Ibu. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali itu adalah hal yang sebagai hal yang serius.
Jadi biasanya kalau udah sampai 3 kali Yesus menampakkan diri berarti hal yang serius, bahkan lebih berarti itu konfirmasi yang pasti. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Iya benar Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah sampai 3 kali. Itu menunjukkan keseriusan dan akhirnya luar biasa Petrus dipakai oleh Tuhan. Tapi di sini juga kita melihat ada murid yang dikasih Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa di ayatnya yang ke-21, ketika Petrus melihat murid itu, maksudnya Yohanes, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia? Jawab Yesus, ayat 22, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikut aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi di situ Petrus juga dinasihati Tuhan. Jadi saat dia sudah dipulihkan Tuhan, kadang-kadang kita juga seperti itu. Kok Tuhan, kok aku disuruh mengembalakan domba? Maksudnya, kok kamu nyuruh aku mengembalakan domba? Kok terus yang itu, murid yang itu gimana? Kok dia nggak disuruh gitu kan? Kita kebanyakan begitu ya. Kok aku aja, kok dia enggak gitu. Tapi Tuhan bilang, kalau dia mau hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Urusanmu ikut aku. Jadi Tuhan sedang menegaskan kepada Petrus bahwa dia harus tahu apa yang menjadi fokusnya dia. Jadi kalau Tuhan Yesus mau Yohanes itu tidak mati syahid seperti yang lain, walaupun juga dalam kehidupan Yohanes juga sampai direbus, dia juga mengalami penderitaan Bapak Ibu. Tapi dia adalah di antara semua murid, dia matinya tua Bapak Ibu. Di tahun 90-an dia mati tua di Pulau Patmos. Jadi itu bukan urusan Petrus. Itu bukan urusanmu kalau dia mau hidup sampai aku datang. Karena dia nanti akan menuliskan kitab Wahyu kan Yohanes. Kan Petrus pikirannya nanti Yohanes hidup selama-lamanya. Karena saat Petrus meninggal, Yohanes masih ada sampai tahun 90-an. Bahkan sudah melahirkan murid-murid yang Polikarpus lah, Irenaeus, yang nantinya akan menjadi bapak-bapak gereja, murid daripada Yohanes. Jadi itu memang itu urusan Tuhan. Tuhan mau pakai orang lain dengan caranya, itu juga urusan Tuhan kepada orang-orang itu. Jadi jangan sampai kita menganggap, kok saya karunianya beda sama itu. Jangan sampai Tuhan datang lalu kepada kita, itu bukan urusanmu. Urusanmu ikut aku. Jadi Tuhan menegaskan kepada Petrus saat itu. Setelah dia dipulihkan, Tuhan juga memberikan kepadanya rambu. Ini yang harusnya kamu ikuti. Ini yang harus kamu kerjakan, yaitu gembalakan domba-domba. Kalau orang lain, aku mau suruh apa, itu urusan aku sama dia. Urusanmu ikut aku. Jadi saudara, setelah kita mendapatkan kebangkitan daripada Tuhan, kita juga dibaharui, kita diselamatkan Tuhan, kita diampuni dosa kita. Tuhan juga mau kita merasakan penyertaan daripada Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Walaupun kita mengalami jalan buntu, walaupun kita mengalami mungkin kita penuh dengan rasa bersalah, datang kepada Tuhan. Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan menegaskan, ini loh yang harus kamu kerjakan untuk kamu memperoleh hidup yang berkualitas dalam Tuhan. Dan makanya saat Petrus ikut dalam maunya Tuhan, kita akan lihat bagaimana di kisah para rasul, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi, saudara, untuk menyelamatkan orang-orang sebangsa mereka. Dan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan ia 3.000 orang dibaptis Bapak Ibu saat dia sekali khotbah. Jangan sampai kita udah 3.000 kali khotbah tidak ada yang satupun yang dibaptis. Jadi karena itu, mari Bapak Ibu, kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan sungguh-sungguh, sama seperti Tuhan Yesus membangkitkan Petrus, dilepaskan dari rasa bersalah, dilepaskan dari rasa ketakutan. Aku udah gak layak lagi bagi Tuhan, karena aku udah tinggalkan Tuhan. Tapi saat Yesus datang membangkitkan semangatnya Petrus kembali untuk melayani Tuhan. Dan
spesialnya Petrus itu menjadi berkat Bapak Ibu bagi orang-orang Yahudi. Bahkan bayangannya ada menyembuhkan luar biasa, saudara. Itu Tuhan saat memakai Petrus saat dia mau memberikan dirinya, dipulihkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara, banyak engkau memiliki rasa bersalah. Engkau mungkin ada rasa tidak semangat lagi di dalam Tuhan. Engkau merasa aku gak ada harapan lagi. Aku berdoa lama Tuhan belum jawab. Saat ini Tuhan mau datang. Ia bangkit untuk membangkitkan engkau juga, agar engkau memiliki kepenuhan di dalam Kristus. Hidupmu bermanfaat, membawa nama Kristus di dalam hidupmu, dan engkau menjadi berkat Tuhan dimanapun engkau berada. Di sepanjang hidupmu nama Tuhan yang dipermuliakan, hingga akhirnya Petrus dimuliakan Tuhan luar biasa. Dia mau dibunuh oleh orang Romawi pada saat Kaisar yang sangat kejam itu, Bapak Ibu saudara ya. Dia rela untuk disalib terbalik karena dia nggak layak kalau disalib sama Tuhan Yesus. Dia dibalik itu, kalau terbalik itu lebih parah karena kan semua darah kumpul ke otak semua, saudara. Dan ia merasakan sukacita bersama dengan Tuhan meskipun penderitaan yang dia alami, tapi dia memenuhi panggilan Tuhan yang luar biasa. Dia dipenjara dan itu Bapak Ibu, belenggu-belenggunya itu copot dan dia ikut aja. Dia mengalami peristiwa yang luar biasa. Meskipun dia dipenjara, ada malaikat Tuhan yang akhirnya membuat copot-copot semua belenggunya. Dia keluar, dia ikut. Tiba-tiba dia masuk ke dalam rumah. Orang udah pada pikir, gak mungkin itu Petrus. Iya itu Petrus. Gak mau dibuka-buka pintunya. Pas dibuka ternyata Petrus. Luar biasa perjalanan adikodrat yang dialami oleh Petrus. Tuhan membangkitkan dia luar biasa. Karena Tuhan tahu ini akan Tuhan aku pakai untuk kemuliaan bagi nama-Ku. Biarlah hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini datang hampiri Tuhan, dan Tuhan mau membangkitkan kita, mau memulihkan kita untuk kita menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Yesus bangkit untuk membangkitkan kita. Serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Ya, Tuhan berkati di dalam melayani pekerjaan Tuhan ya. Semakin dahsyat pemakaian Tuhan dalam melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, kiranya firman yang kita dengar pada saat ini kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sehingga kita boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Seringkali kehidupan kita sudah putus asa, sudah tidak sanggup, sudah tidak mampu. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus. Dia mau pakai hidup kita gereja Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Sehingga lewat hidup kita sebagai gereja Tuhan, nama Yesus, nama Tuhan dimuliakan lewat hidup saya dan saudara. Mari kita gereja Tuhan, kita sungguh-sungguh di dalam Dia. Tuhan pakai kita manusia yang terbatas ini menjadi luar biasa melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami patut bersyukur kepada-Mu. Kalau yang mana pada saat ini Tuhan telah menyertai kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, untuk kami bersekutu, untuk kami memuliakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kehidupan kami, untuk supaya kehidupan kami sungguh-sungguh di dalam Dia. Kami manusia yang terbatas ini, tetapi Tuhan akan senantiasa memakai kehidupan kami lewat kebangkitan Kristus. Dia boleh memakai kehidupan kami ini, boleh menjadi berkat bagi dunia ini, sehingga nama Yesus yang selalu dimuliakan lewat keberadaan hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkati Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan terus urapi dalam melayani pekerjaan Tuhan, sehingga lewat kehidupannya boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Nama Tuhan, nama Yesus yang selalu diagungkan.
Dan Tuhan, kami berdoa, berkati jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan. Tuhan berkati mereka, kekuatan kesehatan Tuhan beri. Mereka terus semangat di dalam Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati keluarga rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati setiap program-program mereka, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Ketika ada yang sakit, kami percaya Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan berkati bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus memberikan keamanan, Tuhan terus memberikan kedamaian bagi bangsa negara kami Indonesia yang tercinta ini. Tuhan tolong jamah setiap oknum-oknum yang coba memecah belah persatuan dan kesatuan di bangsa ini. Mereka boleh mau bertobat, mereka boleh menerima Yesus, mereka boleh memuliakan nama Tuhan lewat keberadaan kehidupan mereka. Dan Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong ini doa dan harapan kami untuk bangsa ini yang dilanda dengan COVID-19, bahkan dengan berbagai-bagai negara. Kami berdoa Tuhan, kami mohon penyakit ini boleh berlalu, sehingga kami boleh bebas beraktivitas, boleh kami bebas bersekutu, bahkan tentunya memuliakan nama Tuhan lewat hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, bila kehendak-Mu yang terjadi bagi bangsa ini, bukan kehendak hati kami, bukan maunya kami, tapi maunya Tuhan, suka-sukanya Tuhan bagi bangsa kami ini. Dan Tuhan, kami berdoa, berkati pemerintah-pemerintah kami, mereka dalam menjalankan tugas sebagai presiden, sebagai wakil presiden, sebagai para menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, bahkan juga camat, lurah, kepala desa, RT RW, kepala dusun. Kami berdoa Tuhan berkati mereka, hikmat Allah, otoritas Allah, kemampuan daripada Allah yang selalu menyertai dan memperlengkapi dalam hidup mereka dalam memimpin. Mereka memimpin dengan baik, dengan adil, semua dalam tuntunan Tuhan, sehingga nama Yesus, nama Tuhan dimuliakan lewat keberadaan kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkati para TNI Polri dalam menjaga keamanan di bangsa ini. Tuhan sertai mereka. Tuhan juga yang selalu memberikan perlindungan bagi mereka. Kami berdoa para medis, para dokter dalam memberantas sakit penyakit COVID ini, bahkan juga mereka yang merawat yang sakit, baik di rumah sakit. Kami percaya hikmat Allah, penyertaan Tuhan selalu menjadi bahagia dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Kalimantan Utara ini. Kami mohon keamanan, kedamaian. Kami percaya Tuhan terus berikan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Kalimantan Utara ini Tuhan melawat banyak ciptaan Tuhan. Semua anak-anak Tuhan hidup memuliakan nama Tuhan, hidup meninggikan nama Tuhan. Keselamatan terjadi di Kalimantan Utara ini. Kami berdoa desa Antutan yang tercinta, yang kami tinggal ini, kemuliaan Allah juga bersinar bagi desa ini. Allah bekerja bagi desa ini. Setiap ciptaan Tuhan, setiap umat-umat Tuhan takut akan Tuhan. Setiap ciptaanmu hidup memuliakan Tuhan. Tuhan melawat, keselamatan terjadi bagi desa Antutan ini. Yang sakit kami percaya dijamah, dipulihkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami taruh seluruh keberadaan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Mulai detik ini kami semua bersama jemaat Tuhan, bahkan yang melihat siaran langsung ini, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu sempurna, nyata bagi gereja Tuhan. Kami selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami akan tutup ibadah pada saat ini. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, bahkan sukacita daripada Allah, lewat penyertaan kuasa Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita sebagai gereja Tuhan, mulai siang hari ini, mulai detik ini, bahkan seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pada saat siang hari ini. Kita semua katakan haleluya, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang melihat secara langsung ini, bahkan semua umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati kita, tetap semangat di dalam kita mencari dan mengiring akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan, amin.